Pemirsa Ruang Sehat, seorang pekerja kantoran tentu akan menghabiskan waktunya dengan duduk di belakang meja dan menghadap komputer. Hal ini dapat berakibat buruk bagi kesehatan, lantaran kurangnya aktivitas fisik selama bekerja di kantor, sehingga dapat menimbulkan berbagai resiko kesehatan, di antaranya seperti nyeri punggung, mata lelah, masalah sendi, hingga gangguan tidur. Selain itu, gangguan mental seperti stres dan juga depresi banyak diderita oleh pekerja kantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di Ruang Sehat episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit nih yang sering dialami oleh orang kantoran. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni ada Bapak Dr. Rapolo Manik selaku dokter umum sekaligus Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Halo Pak Rapolo, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik Ibu Novi. Baik ya. Baik Pak, langsung saja nih berbicara mengenai penyakit yang banyak diderita orang kantoran. Ada nggak sih Pak itu Pak? Ya, dari survei ataupun penelitian yang dilakukan, data dari Kementerian Kesehatan, bahwa orang yang bekerja itu mengalami suatu penyakit karena akibat pekerjaannya perkantoran. Jadi kalau misalnya ada 100 orang pekerja menderita keadaan sakit, misalnya 100 orang pekerja yang sakit ya, nah, itu 46 orang dari yang sakit itu akibat dari pekerjaannya, karena pekerjaannya. Jadi memang masalah kesehatan yang timbul akibat pekerjaan itu sudah sering terjadi, baik mulai dari yang ringan sampai yang berat. Seperti itu. Bisa disebutkan Pak mungkin jenis penyakit atau gangguan nih Pak yang sering dialami oleh orang kantoran ini Pak? Yang paling sering itu kan sekitar 16-20% itu kan gangguan otot rangka ya. Jadi seperti pegal dan kaku, sakit pinggang seperti itu, sakit kepala. Kemudian ada juga yang gangguan kardiovaskular, itu cukup banyak 8%. Dan seperti hipertensi, diabetes, hal seperti itu. Jadi karena ini perkantoran itu katakanlah kita mungkin ya 7-8 jam kan kita berada di kantor. Iya. Kalau bisa dibilang di luar waktu kita tidur itu hampir setengah hidup kita itu berada di pekerjaan di kantor. Iya. Seperti itu. Jadi lingkungan itu, kebiasaan itu, interaksi yang ada di situ dengan orang-orang lain juga yang teman sekerja kita itu memiliki potensi terjadinya masalah kesehatan. Oke. Ini apakah karena duduk yang terlalu lama Pak? Karena kan pekerja kantoran identik nih dengan duduk yang terlalu lama, terus mata menatap komputer begitu Pak? Masalah kesehatan perkantoran itu tidak hanya masalah itu saja. Itu kalau dalam istilah kesehatan kerja itu masalah ergonomi. Tetapi ada juga faktor lingkungan. Karena ini kan komunitas, jadi dia tidak bekerja sendirian. Tentu akan dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya yang berada di ruang kantor. Misalnya penggunaan bahan-bahan kimia misalnya oleh teman-teman sekantor, katakanlah kayak pengharum ruangan, ya kan? Terlalu sering misalnya embusannya berapa kali, nah itu bisa menimbulkan masalah kesehatan juga. Nah, di samping yang Ibu Novi tadi sebutkan tadi, karena posisi duduk yang salah, tetapi ada juga kadang-kadang lingkungan kantor itu tidak menyediakan ruang, tidak menyediakan tempat duduk yang baik, tidak menyediakan meja yang ergonomis. Artinya ada faktor di luar dari dia yang menimbulkan masalah kesehatan itu. Makanya masalah kesehatan kerja ini memang harus dikelola secara baik, terpadu oleh kantor dimaksud. Jadi artinya kantor itu punya base data bagaimana kesehatan para pekerjanya. Terus kalau ditemukan masalah kesehatan, kantor itu memiliki tindakan bagaimana mengkoreksi. Atau nantinya misalnya
apakah si pegawai itu digantikan ke pekerjaan yang tidak memperberat atau menimbulkan masalah kesehatan pada si karyawan tersebut, atau memang lingkungannya yang diperbarui. Tadi Ibu Novi cerita soal posisi duduk, ada juga soal cahaya, soal kebisingan, kelembapan, itu berpengaruh pada masalah-masalah kesehatan tadi. Ternyata banyak faktor-faktornya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kita membahas mengenai posisi duduk nih Pak. Sebenarnya kan ketika seorang pekerja ini melakukan duduk yang waktunya terlalu lama, itu gimana kondisi siklus darahnya sih Pak? Jadi kalau misalnya kita motion repetition ya namanya dalam pekerjaan ya, tidak cuma duduk. Misalnya kita melihat melihat layar komputer berulang-ulang, dalam 1 menit ada gerakan 10 kali, itu akan menimbulkan masalah pada gangguan matanya. Nah, jadi ketegangan seperti itu. Posisi-posisi yang mendorong pengulangan gerakan yang berlangsung lama, itu akan menimbulkan masalah pada tubuhnya. Nah, terkait dengan masalah duduk tadi, kalau kita bicara sekilas tentang masalah duduk ya, nah duduk yang benar itu kan, kalau misalnya Ibu melihat saya nih, inilah posisi duduk yang benar. Itu benar Pak ya? Ya, paha saya sejajar dengan lantai, tidak membentuk sudut kan? Nah, tidak membentuk sudut. Kemudian kaki saya tidak menjuntai. Ini dari paha dulu. Nah, jadi artinya kadang orang kan duduknya tuh pahanya tuh nggak sejajar lantai, dia membentuk sudut kan? Nah, sudut. Nah, kemudian bisa aja kakinya nggak nyampai, nggak nyampai misalnya. Makanya kursi yang bagus di kantor itu adalah kursi yang bisa diatur ketinggiannya. Jadi dia bisa di custom ya, disesuaikan lah ketinggiannya. Kemudian dengan pekerjaannya juga kursinya ini dia harus bisa menopang bagian punggungnya. Ada sandarannya Pak ya? Iya, dan tidak boleh membentuk sudut di bawah 90 derajat. Harusnya lebih sampai 110 derajat lah. Nah, hal-hal seperti itu, ketersediaan fasilitas kantor yang seperti itu kan mempengaruhi perilaku. Nah, antara lingkungan dan perilaku itu kan bisa dibilang dia resiprokal ya. Kalau lingkungannya baik, perilakunya bisa baik gitu kan. Perilakunya tidak baik, lingkungannya bisa tidak baik. Jadi ada keterhubungan sebenarnya gitu. Ini kan duduk terlalu lama juga bisa mengakibatkan nyeri punggung, sakit pinggang, Pak. Nah, ini bisa dikatakankah bahwa posisi duduknya tadi salah, Pak? Tidak sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kalau posisi duduk yang salah dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, itu akan menimbulkan masalah. Masalah gangguan pinggang, katakanlah gangguan gerak, kemudian ya itu untuk posisi duduk di kantor tadi seperti itu akan menimbulkan masalah. Tadi Bapak juga ada menyinggung mengenai menatap komputer nih Pak terlalu lama. Apa sih Pak yang harus dilakukan? Kan biasanya nih pekerja terlalu lama menatap komputer sehingga matanya mungkin menjadi minus. Nah, hal apa sih Pak yang harus dilakukan Pak? Jadi ada namanya rule 20-20-20 gitu ya. Apa tuh Pak? Nah, jadi aturan 20-20. Jadi ketika kita 20 menit komputer ya kan, maka kita akan mengalihkan pandangan kita sejauh 20 meter gitu ya. Kita akan menatap 20 meter, melihat yang kira-kira kita taksir minimal 20 meter ya. Jadi kita pandang jauh selama 20 detik. Jadi 20 apa tadi Pak? 20 menit. 20. Jadi ketika 20 menit kita mengoperasikan komputer ya. Jadi kita memandang 20 meter. 20 meter, jarak pandang kita 20 meter. Kita anggap yang 20 meter mana sih, kita lihat kan. Selama 20 detik. Agar matanya rileks Pak, yang nggak mudah lelah, mungkin seperti itu. Itu kalau kita bekerja di komputer. Nah, bagaimana kalau bekerja biasa? Jadi ada lagi rule-nya. Pause-nya break. Misalnya kalau kita 25 menit gitu ya, disarankan break dulu sekitar 3-5 menit sampai 4 kali, nanti balik siklus lagi. Jadi kerja itu
bertahan dalam satu posisi lebih dari 25 menit itu udah nggak baik. Kalau sekali-sekali nggak masalah, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, terjadi terus-menerus, ya itu namanya kan karena pengulangan ya, pengulangan dalam waktu yang lama itu akan menimbulkan persoalan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi Pak, namun tahan sejenak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Rapolo Manik. Baik, Pak, kalau di kantor kan biasanya nih kita menggunakan pendingin ruangan atau AC. Nah, sebenarnya adakah dampak yang dirasakan bagi tubuh kita ketika kita ini terpapar AC terlalu lama begitu, Pak? Iya, di beberapa kasus, kalau kita lihat pernah dengar Bell's palsy ya, yang perut sebelah gitu ya. Iya, iya. Nah, itu ada hubungannya karena memang kram pada sarafnya. Itu ada hubungan dengan karena terpapar dengan AC. Jadi AC ini suhu dingin ini kan pertama suhunya kan dikondisikan pada misalnya ada yang suka 18 ya kan, bahkan mungkin 16 ya. Iya. Kemudian blowernya juga kencang. Nah, itu memiliki resiko terjadinya Bell's palsy. Saya pribadi orang yang tidak bisa kalau misalnya kena blower yang kencang ke wajah saya, ini rasanya kayak kaku nih, wajah saya ini kaku. Itu pengalaman saya dan beberapa teman-teman sekantor. Itu ketika dia AC-nya di belakang, blowernya kena daerah punggung, dia sering mengalami keluhan nyeri bahu. Nah, dan teman-teman kita di kantor itu ketika kita lihat arah blowernya kemana, kena dia, kemudian suhunya berapa, setelah dikoreksi dia keluhan-keluhan seperti itu nggak ada lagi. Jadi kadang-kadang dia kira, wah saya ini sakit kepala, padahal pekerjaan kantor saya juga nggak terlalu banyak gitu kan, tidak ada deadline juga, tapi saya kena kepala saya nggak enak terus gitu. Nah itu memiliki hubungan yang erat. Jadi udara yang dingin kita terpapar. Nah, jadi suhu udara yang dianjurkan untuk suhu ruangan untuk orang Indonesia ya, itu di kisaran 23 sampai 24 derajat. Nah, kebanyakan ya senyamannya seperti itu ya, 22, 24 gitu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa AC ini identik dengan dingin, identik dengan AC, padahal tidak. Sebenarnya mengkondisikan ruangan yang nyaman. Jadi kalau 23 aja kita sudah merasa nggak kepanasan, kita kan tidak cari dinginnya, cari nyamannya, sejuknya. Seperti itu. Jadi sangat ada hubungan antara suhu ruangan dengan masalah kesehatan. Jadi standar ruangannya itu 23, 24, 25 seperti itu lah untuk suhu ruangan. Itu standarnya sudah untuk orang Indonesia, ya. Ada penyakit lain lagi Pak yang bisa ditimbulkan karena penggunaan AC terlalu lama, misalkan seperti pilek, memicu pilek yang karena sinusitis dan lain-lain, gimana Pak? Sebenarnya bukan AC-nya ya secara langsung ya, cuman karena sirkulasi udara di dalam ruangan itu. Karena kalau udaranya ruangan itu tertutup lama, tidak pernah dibuka, itu kan potensi untuk tumbuhnya jamur, ya kan, yang bisa mengganggu pernapasan ataupun bakteri atau virus lah ya di dalam ruangan itu karena tertutup lama. Itu kan merasa jadi ada ketidaknyamanan. Jadi bukan pada AC-nya. Jadi ruangan yang ber-AC itu sebaiknya ada pembukaan pintu terjadwal supaya ada sirkulasi udara. Jadi udaranya itu kalau bisa diatur sirkulasinya lah. Nah, seperti itu. Jangan tertutup terus seperti itu ruangannya Pak ya. Harus ada sirkulasi udaranya. Ya, misalnya kan kalau misalnya ada bagian tertentu ruangan itu pintunya dibuka, jendelanya dibuka, nah, seperti itu. Oke, baik. Nah Pak, orang kantoran juga bisa nih mengalami carpal tunnel syndrome. Itu sebenarnya apa Pak? Ya itu kan karena gerakan yang tidak ergonomis kan. Jadi kayak orang yang mesan posisi megang mouse misalnya kan. Terlalu banyak ngetik mungkin ya? Ya posisi ngetiknya nggak benar. Jadi kan ada kaku pada ininya, tendonnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kaku.
Jadi posisinya itu yang kita sebut ergonomis tadi, posisi yang benar. Kalau tekukannya itu terlalu melebihi kapasitas yang dilakukan berulang-ulang, Iya. nah itu kan menyebabkan masalah-masalah itu. Tubuh manusia itu bisa melakukan adaptasi untuk posisi-posisi tertentu. Misalnya, kalau misalnya gini kan, orang yang katakanlah kita ini sekarang bukan petani ya, bukan pencangkul profesi kita. Tetapi ketika situasi memaksa kita harus bertani, ketika kita mencangkul terasa berat, itu pertama berat ya. Tapi lama-lama kita akan menyesuaikan. Tubuh kita ada penyesuaian seperti itu. Nah, akibatnya yang tadi yang gerakan yang salah, untuk mendukung gerakan yang salah tadi itu, maka dia akan berubah anatominya. Karena untuk mendukung fungsinya kan. Iya. Nah, perubahan anatomi itu walaupun dia katakanlah masih bisa dikoreksi ya, perubahan anatomi itu kan untuk mendukung fisiologinya, fungsinya, supaya dia bisa mendukung seperti ini. Nah, ketika itu dilakukan ulang-ulang, sudah didukung, tubuhnya kan menyesuaikan. Nah, itu karena waktu pertama sekali nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tetapi karena posturnya tidak benar, secara ergonomi tidak benar, baik apakah mejanya, posisinya, ya kan? Karena tidak disediakan dengan baik, tidak tersedia dengan baik, atau memang karena pengetahuan si karyawannya memang belum cukup. Nah, salah satu program kesehatan di perkantoran itu bagaimana supaya pengetahuan karyawan tentang kesehatan itu juga ditingkatkan, sehingga untuk melaksanakan kesehatan perkantoran itu harus dibentuk sebuah tim. Harus dibentuk sebuah tim. Jadi dia menyeluruh. Kalau kita lihat, kalau kita dengar-dengar ya, kita kawasan tambang seperti ini, kayak perusahaan-perusahaan tambang itu kan kita dengar per 6 bulan check up, ya kan, atau per tahun check up itu. Itu sebenarnya data-data itu direkam. Nah, kesehatan perkantoran pun seperti itu sebenarnya. Seharusnya Pak ya. Ya, memang sebenarnya seperti itu di aturan Kementerian Kesehatan seperti itu. Selain itu juga Pak, kan biasa nih ada penyakit MAH dan tifus yang mungkin banyak juga dialami oleh orang kantoran. Apakah itu karena pola makan yang tidak seimbang ketika bekerja? Kan siapa tahu orang tersebut fokus nih Pak untuk bekerja sehingga kurang makan dan sebagainya. Itu berpengaruh tidak Pak? Ya, memang salah satu dari penyakit tadi yang didapat dari kerja tadi itu ya adalah gangguan saluran cerna. Itu berada di kisaran 3-5% ya, gangguan saluran cerna. Jadi sebenarnya di kantor itu ada bahaya. Ada yang kita sebut dia dengan bahaya biologis, bahaya fisika. Bahaya fisika misalnya kalau misalnya ada bangunannya apa namanya, letak material yang tidak tepat misalnya ya. Bahaya kimikal misalnya dari bahan pembersih dan sebagainya. Kemudian ada juga bahaya psikososial. Apa itu Pak? Bahaya psikososial itu kan karena kan kita dalam zona kantor ya, kita interaksi antar manusia, kita kan dalam sebuah komunitas. Nah, jadi kalau misalnya seorang karyawan merasa tidak ditampung misalnya kan, atau diberi beban kerja yang kadang-kadang dia bingung sendiri, apakah karena memang pengetahuannya kurang, nah itu kan mungkin dia jadi dilatih seperti itu ya. Itu memungkinkan, karena bahaya psikososial salah satunya itu adalah akan menimbulkan stres psikologis ya di kantor misalnya. Nah, itu bisa mengganggu kepada selera makannya atau apa. Satu. Yang kedua, yang kasus yang tadi Ibu katakan masalah saluran cerna tadi kan, bisa saja kantor itu tidak menyediakan menu sehat misalnya. Nah, menu sehat kan, tidak diedukasi tentang menu sehat, atau makanan-makanan rapat yang kalau kita rapat misalnya ya, kan kebanyakan kan yang mengandung karbo. Nah, hal seperti itu membentuk kebiasaan. Intinya adalah ketika orang bekerja di perkantoran, maka dia berada dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini bisa berpengaruh pada dia juga, mempengaruhi sikap dia. Kalau orang lagi misalnya temannya makan apa gitu kan, dia juga makan ini. Jika itu yang kita sebutkan tadi, bahwa kesehatan perkantoran itu memang harus dikelola dengan baik, salah satunya dengan membentuk sebuah tim.
seperti itu. Karena faktor lingkungan pun mempengaruhi kesehatan nih Pak ya. Betul, kesehatan mempengaruhi dia. Oke. Pekerja kantoran juga sering mengalami stres Pak. Nah, stres ini apakah dapat memicu penyakit lain yang ada di tubuhnya atau gimana Pak? Ya, kita kan sudah tahu ya, kalau stres itu kan efeknya bisa panjang ya, bisa naikkan kortisol gitu ya kan, kemudian akan menurunkan daya tahan tubuh, ya kan? Kita era pandemi COVID ini kan sudah dipaparkan juga ya, bagaimana stres itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh, bisa menaikkan tekanan darah, menimbulkan ada juga yang kita sebut dia dengan rasa tidak nyaman gitu ya, seperti itu. Oke, pengobatan apa yang bisa dilakukan seseorang misalkan ketika di kantor dengan posisi duduk yang salah, misalkan kan terjadi sakit pinggang, nyeri sendi dan sebagainya, apa yang harus dilakukan Pak? Nah, kalau kita bicara kesehatan kantor tadi kan ada ergonomi, ada lingkungan gitu ya. Nah, artinya di bagian karyawan sendiri ada yang bisa dia lakukan, tapi ada bagian tertentu yang dia tidak bisa lakukan, yang harus dilakukan oleh kantor itu sendiri. Misalnya gini, ternyata kursinya tidak layak. Iya. Kira-kira mungkin karyawannya tidak mungkin beli kursi sendiri ya? Nggak mungkin ya? Iya. Atau suhu udaranya, sirkulasi udaranya jelek misalnya, karena jendelanya tidak ada, kan nggak mungkin dia bangun jendela sendiri. Cahayanya kurang bagus, tentu dia setting sendiri kan. Nah, itulah bedanya kenapa kita sebutkan tadi bahwa tempat kerja itu bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Padahal sebenarnya kan kerja kan kita untuk menghidupi kita ya, kita mendapatkan uang untuk biaya hidup kita. Tapi kalau misalnya kantor kita, tempat kerja kita tidak tidak mendukung untuk kesehatan kita, itu menjadi malah berdampak buruk kan. Nah, sehingga itu yang kita sampaikan tadi bahwa untuk mengalami masalah kesehatan pekerja tidak hanya pada individu pekerja itu sendiri, tapi juga harus melibatkan orang-orang di lingkungan kantor itu. Seperti itu. Baik, kita akan jeda iklan sejenak Ya. Pak. Ya. Namun pemirsa, ada informasi seputar kesehatan untuk Anda. Berikut videonya. Pemirsa, tahukah Anda ada sejumlah kebiasaan di kantor yang ternyata sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan Anda? Berikut ini diantaranya. Duduk di kursi sepanjang hari. Duduk dalam waktu yang lama berbahaya bagi tubuh. Anda dapat merasakan sakit dan nyeri. Anda juga beresiko terkena sejumlah penyakit seperti diabetes, kanker, sakit jantung, dan gangguan tulang. Kualitas udara yang buruk di ruang kerja. Kondisi ini juga dikenal sebagai sick building syndrome, yakni udara di dalam gedung bisa 100 kali lebih kotor daripada udara di luar gedung. Ada banyak polusi yang ditimbulkan oleh pendingin ruangan, partikel beracun, dan bakteri berbahaya. Bekerja lebih dari 10 jam per hari. Para peneliti di Eropa menemukan bahwa orang-orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap harinya memiliki resiko 60% lebih besar terkena gangguan kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan angina. Mengetik terlalu lama. Terlalu lama dan terlalu banyak mengetik bisa membuat Anda terkena carpal tunnel syndrome atau CTS. Hal ini dikarenakan syaraf yang terjepit di pergelangan tangan. Meja kantor yang kotor. Menurut sebuah penelitian dari Amerika Serikat, meja kantor yang kotor lebih banyak mengandung kuman dan bakteri dibandingkan toilet. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, para Polo, kita melanjutkan perbincangan kita nih mengenai penyakit yang sering diderita oleh orang kantoran. Nah, sebenarnya adakah makanan yang dianjurkan untuk orang kantoran nih Pak, misalkan seperti buah atau sayur? Gimana Pak? Ya, tentu orang kantoran ini kan dia harus berperilaku hidup bersih sehat ya. Oke. Pola makannya teratur, kemudian menjaga kebersihan. Cuci tangan pakai sabun. Nah, kita didukung oleh situasi pandemi ini ya. Jadi banyak orang sekarang udah cuci tangan. Perbanyak konsumsi air putih. Air putih ya.
Untuk makanan juga sayur dan buah. Nah sekarang kan kalau konsumsi kita rapat ya, itu kan kebanyakan kan karbo. Iya. Kebanyakan ya, kebanyakan. Kadang saya juga sedikit ini juga ya, kurang pendapat kalau menu minum itu menu yang minumnya ya, yang mengandung yang rasa manis gitu kan. Nah, saya lebih setuju air putih aja, karena ya dianjurkan itu aja air putih. Jadi makan sayur dan buah. Kemudian yang untuk mendorong supaya orang kantor itu sehat itu, tadi kan sudah kita sebutkan di awal tadi. Ketika 25 menit bekerja, istirahat, break dulu ya. Nah, break supaya jangan jenuh. Sebenarnya setiap manusia itu dianjurkan melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Setiap hari. Nah, ini bisa juga sebenarnya dilakukan di kantor oleh yang si bersangkutan. Misalnya ketika 5 menit tadi dia jalan kemana, bergerak dulu kan sebentar kan, break 5 menit atau apa gitu kan ya. Nah, Kementerian Kesehatan juga sudah mengintroduksi bahwa setiap 2 jam kita melakukan peregangan, dilakukan selama ya 5-10 menit gitu kan. Nah, seperti itu. Peregangannya bisa dipraktekkan Pak, peregangan apa sih yang bisa dilakukan orang kantoran nih? Peregangan yang dimaksud sebenarnya ketika dia meninggalkan mejanya, dia jalan-jalan aja keliling, itu sudah peregangan. Itu sudah termasuk peregangan ya? Sudah peregangan. Jadi ketika kita olahraga yang paling bagus buat manusia, yang untuk semua otot geraknya kena, itu kan jalan dan berlari. Jalan aja kita itu sudah melakukan peregangan. Jalan beberapa langkah misalnya kan 5 menit itu. Nah, cuman kadang-kadang kan kita enak kalau misalnya lagi ngobrol santai sama teman gitu kan, cerita menarik, ketawa-ketawa kan asik juga ya. Nah, itu bagus-bagus saja karena yang namanya buat kita senang sih nggak ada masalah. Tapi jangan dilupakan nanti ada bagian tertentu yang memang kita harus melakukan aktivitas fisik. Oke, tapi di kesehatan sendiri ada ketentuan khusus Pak? Misalkan berapa lama melakukan jalan kaki seperti itu? Ya, kalau misalnya aktivitas fisik kan 30 menit. Nah, tapi disarankan bagi orang-orang yang belum, kita bicara jalan kaki hampir semua orang bisa ya. Nah, tadi kan kita 30 menit. Disarankan pada saat-saat awal untuk, ini yang aman ya, yang aman untuk semua kalangan ya. Itu disarankan kita melakukan jalan kaki itu 10 menit dulu. 10 menit, nanti per hari coba kita naikkan durasinya menjadi tambah 1 menit, tambah 1, sampai kita merasa terbiasa. Nanti pada akhirnya kita 30 menit, itu namanya kan moderat, yang moderat lah ya. Nah, jadi kalau misalnya berlari kan itu sudah agak lebih ini ya, nggak sampai 30 menit kalau berlari ya, 20 menit cukup. Nah, tapi kalau buat jalan kaki, nah itu 30 menit lah. Nah, itu bagus buat kesehatan. Karena kenapa kita katakan begitu? Kebanyakan orang di kantor ini memang kalau kemana-mana kan antara satu kantor dengan kantor aja misalnya, padahal jaraknya cuma 100 meter ya. Nah, itu kan sudah naik kendaraan ya. Nah, pada kesempatan-kesempatan itu sebenarnya bisa digunakan jalan kaki, tapi kan kadang-kadang ya mungkin cuaca ya, sehingga menghalangi lah ya. Nah, saya kira untuk menjaga kesehatan itu memang program-program seperti itu, apakah makanan, apakah aktivitas fisik, apakah misalnya peregangan, kan itu harus disetujui kantor, pimpinan kantor kan. Makanya dia arahnya itu secara komunitas, dia orang seluruh kantor harus mengikuti itu kan. Nah, makanya untuk kesehatan perkantoran ini dia harus dikelola, tidak hanya perilaku individunya, tapi perilaku organisasi kantornya itu juga mendukung. Oke, begitu. Baik. Terima kasih Pak Rapolo atas informasi yang diberikan pada hari ini kepada kita semua. Baik. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Rapolo Manik ya mengenai
penyakit yang sering diderita oleh orang kantoran. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.